been updated. Please check it on the map. Take off. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, semangat tahun baru, semangat tahun baru. Seperti apa sobat keluarga semuanya yang telah mengisi semangat baru? Oke, kita akan melihat bagaimana situasi Tol Cinere Jagorawi seksi 3A yang sebentar lagi juga akan ditutup kembali. Ya, saya di video ini hanya ingin mengingatkan bahwa situasi jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3A ruas Kukusan Krukut sebentar lagi tanggal 3 Januari adalah tanggal terakhir untuk mencoba ruas tol ini. Jadi tanggal 4 Januari, per tanggal 4 Januari akan segera ditutup kembali. Lalu kontraktor pelaksana akan segera melakukan beberapa mungkin pekerjaan-pekerjaan yang hasil dari uji layak fungsi yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan ataupun penyempurnaan-penyempurnaan seperti marka jalan dan lain sebagainya. Untuk itu akan ditutup sekali lagi pada tanggal 4 Januari 2023. Jadi bagi yang ingin menggunakan sebagai arus balik dari libur Nataru, ya silakan, atau libur tahun baru, ya yang habis libur tahun baruan silakan bisa menggunakan jalur ini sampai dengan tanggal 3 Januari ya. Masih banyak yang bertanya ternyata ya, kenapa ada pemisah untuk lajur paling luar. Saya sambil menjelaskan, semoga ini menjadi semakin cerah lagi, mencerahkan kembali bagi yang baru bergabung mungkin, ataupun sobat keluarga semua penonton baru yang di Family Channel ini. Jadi tol Cijago seksi 3A, ya sekali lagi hanya ruas Kukusan Krukut itu masih gratis selama sampai 3 Januari ini. Tapi ada pengguna jalan dari Cijago 1 ya. Cijago 1 itu dari Jagorawi, ataupun Cijago 2 kalau nggak salah dari arah Margonda, terusan Margonda sampai ke arah Kukusan ya. Itu adalah Cijago 2. Nah, itu harus tetap bayar tarif yang sudah existing, tarif yang normal sebesar Rp9.000 gitu. Jadi yang dibayarkan di gerbang tol Krukut 3 ataupun Krukut 5 Rp9.000 itu adalah untuk tol Cijago 1 dan 2. Sedangkan ada tambahan lagi Rp3.000 itu adalah untuk pembayaran tol Depok Antasari. Ya, kenapa di Simpang Susun Krukut itu ada dua tarif ya? Nanti saya jelaskan kembali secara perlahan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu, ini adalah kondisi overpass Tanah Baru yang alhamdulillah pada situasinya lancar jaya. Tol juga lancar jaya, dan jalan-jalan alhamdulillah nih selama ini di Jalan Bungur, Jalan Curug Agung itu sampai detik ini itu lancar jaya terus ya. Alhamdulillah ya, entah memang karena memang masih pada liburan atau memang karena banyak mobil-mobil yang biasanya menggunakan, yang ingin keluar atau masuk lagi ke tol Desari, tidak perlu lagi menggunakan jalur-jalur sempit, jadi bisa langsung bablas. Tapi perlu diingat bahwa ini hanya sampai dengan tanggal 3 Januari ya. Jadi 4 Januari untuk selanjutnya tidak bisa. Dan sekali lagi, kenapa ada jalur, kita lanjutkan lagi, kenapa ada jalur khusus, karena di sini adalah sistem transaksinya terbuka. Sementara ini untuk yang existing, jadi pintu atau mesinnya hanya bisa membaca pembayaran dengan satu tarif tol. Untuk itulah dari Kukusan, jika memang ingin menikmati gratis, maka diakomodir dengan jalur khusus dan juga mesin tolnya khusus ya. Mesin gerbang tolnya itu cuman disiapkan satu khusus untuk yang dari arah Kukusan, karena di settingnya itu Cijago 3A nya itu gratis atau Rp0. Nah, sedangkan sisanya tetap harus bayar Rp3.000 yang tol Depok Antasari. Nah, tol Depok Antasari juga itu sebenarnya tarif existing Rp3.000, yang kalau sobat keluarga semua masuk dari Jalan Raya Krukut menuju Cilandak Utama,
yang sering menggunakan jalur tersebut kan bayarnya Rp3.000 ya. Nah, tarif itu sama diberlakukan di gerbang tol Krukut 3 ataupun gerbang tol Krukut 5. Demikian. Jadi tarif yang sama yang diberlakukan dari akses masuk Jalan Raya Krukut, yang di gerbang tol Krukut yang langsung aksesnya dari Jalan Raya Krukut ya. Jadi sudah saya jelaskan dengan sebaik mungkin. Sekarang kita akan mencoba arah balik sambil kita melihat kebalik. Jadi kenapa di sini ada dipisahkan jalurnya sekali lagi ya? Karena memang ini adalah khusus jalan untuk di gerbang tol Kukusan, yang memang nanti dibacanya itu Rp0. Jadi karena memang masuknya dari gerbang tol Cijago 3A sehingga menggunakannya hanya ruas tol 3A, maka fungsionalnya yang gratis itu memang tol Cijago 3A itu gratis, Rp0 ya. Kalau masih ada yang bingung juga, ya sudahlah ya. Saya sudah coba menyampaikan dengan sangat-sangat detail. Kalau masih ada yang mungkin tidak terima juga, ya sudah. Saya tidak ingin memperpanjang perdebatan yang tidak terlalu penting. Yang jelas sudah saya sampaikan semuanya, bagaimana tarif-tarifnya secara rinci ya. Mengenai kedepannya seperti apa, jangan berpikir bahwa pemisah jalur ini tuh akan diberlakukan terus-menerus. Tentu saja tidak, ya, tentu saja tidak. Kalau sudah nanti diberlakukan tarif, maka pembatas jalur ini yang dengan ada yang dengan water barrier, ada yang dengan kon, ya. Beda-beda di sini, ada yang pakai water barrier, ada yang pakai kon, kerucut, ya. Beda-beda. Sekali lagi ini hanya sementara aja, sementara fungsional aja. Nanti kalau udah berlaku, sudah dioperasionalkan, maka tidak perlu lagi itu. Entah apakah nanti akan menjadi tarif terbuka juga dengan transaksi terbuka juga, artinya diberlakukan satu tarif dari 9.000 plus ada penyesuaian tarif lagi, atau mohon maaf tadi saya batuk ya, atau ada penambahan mesin tol di gerbang tol Kukusan untuk menjadi pembayaran di ruas tol Cijago 3 ini. Yang jelas, yang mana yang akan diberlakukan semuanya nanti tergantung dari pemerintah menerapkannya seperti apa. Jadi penentuan tarifnya itu dari pemerintah ya. Oke, sekarang kita akan melihat kembali ke arah Simpang Susun Krukut. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang ingin menggunakan jalur ini, segera gunakan jalur ini karena tanggal 3 Januari adalah penggunaan terakhir untuk fungsional ini, karena setelah itu akan ditutup. Dan sampai detik ini masih banyak yang menggunakan walaupun tidak separah hari apa ya? Hari apa itu yang sampai macet parah ya di jalur gerbang tol Kukusan 5 itu? Mungkin penggunaannya karena emang lagi berbondong-bondong menghindari kemacetan di Jor. Ya. Nah, kalau di sini masih lancar banget nih. Tadi ada, lupa saya tadi mau ngasih lihat bahwa jam 1:30 pagi itu ada yang, saya mundurin dulu sedikit ya. Saya lupa ngasih lihat. Saya dapat dari warga, menurut kesaksian warga itu kejadian pada pukul 1:30 pagi dini hari, sekitar jam 1:30 pagi. Nah, ini dia. 1:30 pagi kejadiannya, itu ada mobil yang mungkin karena pada posisi jam tersebut mungkin ngantuk kali ya, karena juga tidak ada mobil lain. Jadi diasumsikan mungkin ngantuk, menabrak guardrail. Dan ada bekas bannya itu kita saksikan ya. Ada bekas ban yang kita saksikan, mungkin dia dari arah Cijago 1-2 lalu mengantuk sepertinya, lalu menabrak kon, karena konnya katanya atau kerucutnya katanya berjatuhan. Lalu ada bekas di guardrail yang tertabrak tersebut ya. Itu pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sudah saya sampaikan sebenarnya di live streaming, tapi ini dari drone sekalian aja. Kita lanjut ya. Kita akan melihat bagaimana situasi gerbang tol Krukut 3 dan Krukut 5-nya. Sekali lagi, ingin menggunakan jalur ini, saya sarankan sampai dengan tanggal 3 Januari, karena tanggal 4 Januarinya, tanggal 4 Januari akan segera ditutup kembali untuk dilakukan penyempurnaan yang memang menjadi PR dari uji layak fungsi. Setelah itu akan dikejar agar mendapatkan sertifikat layak fungsi dan
bisa segera dioperasionalkan atau bisa diresmikan. Mungkinkah oleh Presiden Jokowi atau mungkin juga pejabat pemerintahan lainnya yang ditunjuk oleh Pak Presiden Joko Widodo, ya. Karena pernah tuh di beberapa titik mungkin ya ada peresmian-peresmian yang mungkin digabungkan, bisa jadi juga gerbang tol ini atau ruas tol ini akan dibuka dengan cara peresmiannya itu digabung. Saat ini untuk gerbang tol Krukut 4 belum bisa digunakan ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Alfiandra, Direktur Operasi dari TLKJ, menyampaikan bahwa kondisinya memang belum atau tidak diberlakukan oleh kementerian dari pusat untuk dilakukan fungsional. Jadi hanya 2 ruas, yaitu menuju ke arah Antasari ataupun arah sebaliknya dari Antasari menuju ke arah Jagorawi. Seperti yang kita saksikan, ini adalah gerbang tol Krukut 5 yang menuju ke arah Antasari. Kondisinya ramai lancar. Sekali lagi hanya digunakan sampai tanggal 3 Januari dan akan ditutup pada tanggal 4 Januari. Kondisi tol Depok Antasari juga terpantau ramai lancar saja. Ya. Begitu juga dari gerbang tol Krukut 3 nih, pengguna dari gerbang tol Krukut 3 ramai lancar. Oke. Inilah kondisi terkini dari tol Cijago 3 dengan tol Depok Antasari tahap 2. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa ini adalah pengguna jalan tol yang mungkin menghindari kemacetan yang ada di JOR atau Jakarta Outer Ring Road atau tol lingkar luar Jakarta. Biasanya itu kalau dari Jagorawi macet-macetan di Jagorawi Cibubur, area Kampung Rambutan, terus masuk di JOR S ya, sampai di Ragunan itu biasanya masih macet. Nah, kalau menggunakan jalur ini sebelum Cibubur udah bisa masuk di arah Cinere Jagorawi, dan nanti bisa keluar di Antasari, ataupun sebaliknya dari Antasari mau ke Jagorawi, maka bisa menggunakan jalur ini. Jadi lebih memangkas waktu tempuh ya, untuk lebih efisien. Dengan catatan jika jornya macet ya. Ya kalau jornya nggak macet ya boleh-boleh aja lewat jor, nggak ada larangan ya. Tidak ada juga keharusan ataupun kewajiban bagi para pengguna jalan ataupun sobat keluarga semua yang menonton kali ini untuk menggunakan jalur tol ini. Jadi jalur tol ini adalah silahkan, kalau menggunakan ya cukur, kalau enggak ya gondrong ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan di video ini bahwa kondisinya tol Cinere Jagorawi seksi 3A tinggal beberapa hari lagi, hanya sampai dengan 3 Januari 2023, dan tanggal 4 Januarinya akan segera ditutup kembali. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sukar tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.